Selamat sore, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah biokimia ya. Apakah share konten saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan lanjut menjelaskan tentang salah satu fungsi dari biomolekul protein. Ya, yaitu apa? Jadi enzim ya. Enzim. Tadi mungkin kormanya Sinta sudah share materi yang saya sudah sampaikan ke Sinta, dan hari ini pada saat ini kita akan jadikan materi diskusi ya. Oke. Kok ini sudah 86 87 bergabung. Ya, kita mulai ya. Nanti yang telat tolong sampaikan lewat korma atau yang tidak hadir. Oke, kita mulai. Sekali lagi, apakah masih terhubung? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, kalian sudah mengenal apa itu protein. Ya, kemudian mari kita pelajari lebih dalam tentang salah satu fungsi protein itu adalah enzim, di mana dalam berbagai bidang sangat penting, salah satunya dalam bidang farmasi ya. Ini sebagai contoh struktur enzim ya. Struktur enzim ini mengapa penting saat ini, apalagi di masa pandemi, jadi para ahli berkejaran dengan waktu untuk menemukan obat, vaksin mungkin akan selalu diupdate ya, mungkin seperti itu. Jadi struktur protein sangat penting. Jadi hari ini kita lanjut ke perkuliahan yang ketiga tentang struktur, fungsi, dan kinetika enzim. Ya, seperti sesuai dengan CPMK, jadi sub CPMK yang kedua yaitu menguasai konsep struktur, sifat, dan fungsi, serta kinetika enzim itu capaian pembelajaran pada pokok bahasan ini. Jadi pertama dalam pendahuluan kita ingin membahas mengapa enzim itu penting ya. Ya silahkan Anda bisa baca di sini. Mohon maaf. Ya masih di pendahuluan ya. Kita ketahui ya bahwa enzim itu kalau saya pribadi mengatakan sebagai molekul pekerja ya. Sebagai biomolekul yang paling penting dalam menjalankan sehingga kehidupan ini bisa berjalan. Karena dialah yang menggerakkan roda kehidupan yang pada tingkat yang paling kecil pun yaitu di tingkat sel ya. Jadi enzim dikatakan sebagai pusat setiap proses biokimia ya karena dia menggerakkan reaksi-reaksi kimia dalam sel. Dia juga menjalankan berbagai macam fungsi. Enzim berperan sebagai katalis. Jadi enzim itu sebenarnya biokatalis. Katalis yang berperan dalam sistem hidup namanya biokatalis. Nah, misalnya kita lihat dalam proses metabolisme ya, dari ratusan reaksi di situ, mulai dari mendegradasi molekul-molekul pada nutrien, ya, mulai dari mulut kita mengunyah, di situ mengeluarkan enzim tertentu, misalnya amilase, itu sudah ada peranan enzim di situ, mendegradasi amilum. Kemudian berikutnya setelah masuk ke sistem metabolisme, ada proses glikolisis dan seterusnya sampai siklus Krebs, itu peranan enzim dalam mengubah energi dari energi kimia potensial yang ada dalam makanan menjadi bentuk energi lain, itu sangat penting peranan enzim. Selain itu dia juga mensintesis molekul besar, makromolekul, baik mensintesis protein sendiri maupun mensintesis molekul-molekul lain dalam proses metabolisme. Tentunya mensintesis dari molekul yang lebih sederhana. Jadi molekul zat pembangunnya itu namanya prekursor. Itu sangat penting peranan enzim. Itu baru salah satu ya. Dari salah satu aspek yang baru dijelaskan. Misalnya dalam bidang praktisnya ya dengan perkembangan iptek sekarang ini. Masih terhubung ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak.
Oke, nanti kalau di sela-sela saya bicara, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, banyak obat yang bekerja dengan efek biologis tertentu itu melalui interaksi dengan enzim. Karena apa? Enzim itu sebagai sasaran kerja obat atau reseptor yang mungkin pernah Anda dengar. Enzim juga berperan secara praktis ya, dan penting pada bidang lainnya. Artinya secara praktis ya diaplikasikan misalnya dalam bidang industri kimia, ya. Banyak sekali sekarang dengan adanya revolusi hijau, dalam bidang kimia itu ada green chemistry, sintesis obat, sintesis molekul lain itu menggunakan enzim, baik secara langsung menggunakan enzim maupun menggunakan mikroba yang menghasilkan enzim tersebut. Pengolahan makanan itu sangat sering sekali ya, bidang pertanian, bidang lingkungan, ya, itu sangat banyak sebenarnya peranan enzim. Oke, saya lanjut. Nah, enzim juga membuat dunia ini, dunia kehidupan itu menjadi indah, bahkan bercahaya ya. Mari kita lihat di lautan lepas sana ya. Di tempat lautan yang gelap, yang dalam itu ada, ini apa ini? Ya, ubur-ubur. Ini SpongeBob bilangnya ubur-ubur nih, SpongeBob suka ubur-ubur ini. Nah, dia bisa bercahaya, kenapa? Itu karena proses biokimia, karena ada enzim di situ. Kita lihat reaksinya ini ya. Kita nggak usah lihat detail, lihat aja. Hasilnya itu berupa dia mengeluarkan cahaya, jadi mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Ya, ini mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang yang nampak oleh manusia di 46 nanometer. Ini akibat adanya salah satu kerja enzim. Ya, oke. Jadi banyak contohnya sebenarnya. Kemudian, ntar dulu kok macet ini, tidak bisa bergerak ini. Ya, oke. Loncat dia, oke. Berikutnya, slide nomor 6 ya. Kita fokus sekarang, karena Anda ini bidang farmasi, ya saya ambilkan contoh peranan penting enzim dalam bidang kesehatan ya. Seperti yang saya bilang tadi, singgung sedikit, enzim sebagai target kerja obat. Itu tentu sering digunakan, misalnya kalau enzim itu sebagai sasaran kerja salah satu reseptor dalam desain obat baru misalnya sekarang ini ya. Misalnya virus COVID-19, apa jadi sasarannya agar dia bisa diblok perkembang biakannya ya. Jadi enzim sebagai bagian atau bahan atau regen penting dalam diagnosa penyakit ya. Itu peranan lain dalam bidang kesehatan. Enzim juga sebagai biokatalisator yang bisa diberikan langsung ya dalam bentuk sediaan farmasi tertentu apabila untuk mengatasi gangguan metabolisme tertentu. Misalnya apa contohnya? Ya. Mungkin Anda bisa pikirkan itu apa contohnya. Kalau dulu ya saya punya mah itu sering dikasih dokternya nama obatnya Enzimplek. Saya lihat di dalamnya itu ternyata ada amilase, ada lipase di dalamnya. Ya itu sering digunakan untuk mengatasi gangguan karena pencernaan mungkin perlu dibantu dengan enzim tersebut. Nah, silakan Anda cari contoh detail penerapan lainnya ya. Yaitu nanti ada kajian teoritisnya tentang struktur, fungsi ya. Itu Anda bisa gunakan sebagai tugas, jadi bisa dipikirkan dari sekarang ya. Oke. Ini sebagai contoh detailnya ya, enzim sebagai target obat dalam desain obat baru. Misalnya, sering yang menjadi target itu protease. Protease tahu kan? Itu protease itu sesuai dengan namanya, enzim yang bisa mengkatalisis substrat. Jadi dia menghidrolisis protein di sini. Karena protein substratnya namanya enzimnya protease. Banyak jenis protease ya. Ini salah satunya protease ya yang menjadi sasaran kerja obat yang diambil dari mikroba atau virus misalnya ya. Nah, sebagai ketentuan mungkin perlu Anda pahami di sini ya. Nanti juga setelah Anda selesai memahami atau mendengarkan kuliah ini, mungkin Anda akan bisa lebih paham ya.
Kalau sekarang Anda sudah paham maksudnya, berarti Anda sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan teman Anda untuk belajar enzim ya. Senyawa yang memblok atau merubah aktivitas protease dapat mempunyai efek biologi yang sangat mengejutkan ini bagi para ahli sebelumnya ya. Jadi itu namanya senyawa-senyawa yang memblok namanya inhibitor ya. Inhibitor protease itu banyak digunakan sebagai molekul obat nanti. Nah, jadi kebanyakan inhibitor protease alami memiliki kesamaan dalam struktur terhadap substrat peptida setiap menginhibisi. Jadi semua sel termasuk manusia bahkan virus itu dia memiliki protease. Nah, walaupun sama-sama protease karena ada perbedaan struktur ya, itu akan menyebabkan perbedaan kespesifikan terhadap inhibitor tertentu. Nah, kespesifikan itulah nanti dimanfaatkan sebagai obat yang spesifik. Nah, ini beberapa obat-obatan penting adalah inhibitor protease ya, yang sudah ditemukan sekarang ini adalah merupakan protease, inhibitor protease. Inhibitor itu penghambat enzim protease ya. Nah, contoh ini yang sudah beredar luas. Mungkin Anda pernah dengar captopril ya. Ini yang berkaitan dengan mengatur tekanan darah ya. Nah, jadi ini merupakan inhibitor enzim metaloprotease ya. Oke. Itu salah satu contoh. Misalnya untuk obat HIV AIDS ini mungkin lebih detail dikasih contoh sampai strukturnya. Crixipan itu adalah satu jenis contoh obat sebagai inhibitor protease HIV ya. Itu digunakan untuk treatment AIDS sekarang ini ya, salah satunya. Nah, protease ini aslinya yang dari virus HIV ini dia bertugas atau berfungsi memotong protein-protein viral multidomain ke dalam bentuk-bentuk aktifnya. Nah, dengan memblok proses ini secara lengkap itu tentunya akan dapat mencegah infeksi terhadap virus. Ya, nanti bisa lihat strukturnya di gambar slide berikut. Nah, dengan cara yang sama sekarang para ahli dengan model lain tapi dengan ide yang mirip ya ingin menanggulangi virus COVID-19 sekarang saat ini ya. Anda bisa cek banyak perkembangannya yang di-share di website ya. Nah, sekarang yang penting adalah inhibitor protease ini tidak ikut menginhibisi protease dari host ya, dari sel inang misalnya manusia. Nah, untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan, inhibitor protease yang digunakan sebagai obat harus amat spesifik. Nah, seperti tadi ya, spesifik artinya hanya memblok atau menginhibisi protease virus. Jadi hanya terhadap satu enzim dia blok, yaitu enzim virus, proteasenya virus. Tanpa menginhibisi protein-protein dalam tubuh ya, maksudnya dalam host. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, sehingga kalian nanti belajar struktur enzim itu sangat penting. Mana sisi aktif, ya nanti Anda mengenal juga inhibitor, itu nanti di tingkat lanjut Anda akan pelajari lebih dalam. Nah, ini struktur 3 dimensi protein dari protease virus HIV yang pernah ditemukan. Anda sudah belajar struktur protein. Nah, kalau sudah belajar struktur protein, kira-kira ini sudah sampai tingkatan struktur tersier atau sudah sampai kuaterner? Halo? Kuaterner. Apa alasannya kenapa sampai kuaterner? Ini siapa ya? Sebutkan name. Ya. Saya Sindu, Pak, NIM 35. Silakan, Sindu. Kenapa? Apa alasannya dia sudah sampai tingkatan kuaterner? Ya, silakan. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Kalau menurut pendapat saya, mengapa itu bisa kuaterner? Karena saya lihat di sana, Pak, itu di protein yang di sana itu merupakan gabungan dari
dua protein tersier seperti itu Pak, yang warna kuning dan warna biru seperti itu Pak. Oke, benar ya. Jadi mungkin lebih tepat menyatakan dua subunit atau dua polipeptida ya. Kalau kita menyebut protein itu artinya sudah fungsional ya. Dia sudah berfungsi sebagai enzim. Jadi protein ini terdiri dari dua polipeptida. Polipeptida yang warnanya kuning dan yang warna biru. Ya, uniknya walaupun dia keduanya ini kembar ya. Cuma kembar beda kanan kiri ya. Jadi dia saudara kembarnya ini antara kuning dan persis sama dia. Persis sama. Ini saya sangat senang sekali menggunakan contoh protein enzim ini sebagai contoh dalam mengajar ya, karena strukturnya sangat indah sekali. Ini seperti ada tanda panah, ini ada kantongnya untuk mengikat substrat. Jadi saya sangat heran sekali kok bisa sebagus dan sangat simetris ya. Mungkin yang suka melukis atau membuat ukiran ini bisa jadi ukiran. Mungkin kalau ini dibuat lukisan atau ukiran mungkin laku keras nanti di Ubud ya. Kalau ada ilmuwan yang seniman gitu ya. Oke, itu gurauan saya. Nah ini struktur proteasa IP dan kantung pengikatnya. Nih, mengikat substrat. Kalau protease berarti yang diikat substratnya apa? Kira-kira. Namanya protease. Substratnya kan tadi saya sudah. Ini kalau Anda paham berarti Anda lebih tahu dibandingkan dengan protein. Ya, benar ya. Tadi kan saya bilang. Jadi protein atau polipeptida masuk ke sini. Nah, jadi baru nanti dia dihidrolisis di sini. Nah, sekarang para ilmuwan, seorang desainer obat memikirkan bagaimana caranya agar tidak polipeptida masuk di sini, tapi molekul lain, ya. Kalau molekul lain masuk di sini, harusnya strukturnya kan mirip dengan substrat. Tapi dia harus spesifik. Spesifiknya itu hanya masuk di sisi aktif kantong protease ini, tidak ke manusia atau ke sel lain. Ya, itu ya. Jadi makanya itu yang penting sekarang untuk obat, harus spesifik. Protease ini merupakan dimer. Nah, dimer itu dua ya. Mer itu sama persis, dua sama persis, kuning dan biru ini, dua polipeptida. Ya, dari subunit yang identik. Nah, ditunjukkan, nah ini tadi. Ya. Nah, ini masing-masing mengandung 99 residu asam amino. Jadi, yang kuning ini berarti panjangnya berapa? Berapa asam amino? Struktur primernya? 99 residu asam amino. Ini juga 99. Ya. Nah, di sisi aktifnya itu ada asam amino yang berperan. Salah satunya adalah asam aspartat. Ya, ini yang gambar bola ini. Nah, ini sisi aktifnya ini salah satu asam amino yang paling berperan penting adalah residu asam aspartat. Ya, asam amino asam aspartat. Oke, itu menariknya kalau kita belajar protein, kita paham tentang struktur protein, kemudian enzim itu sebagai salah satu molekul target dalam mendesain obat. Ya, dan ilmu ini sangat berkembang pesat sekarang ini. Ini lagi trennya sekarang ini. Nah, hasil ini salah satunya kalau enzim itu bisa diisolasi, dimurnikan sampai didapatkan kristal. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok ceritanya bisa diketahui strukturnya? Nah, itu ada ilmunya sendiri. Nah, saya kasih tahu, kita harus bisa mengisolasi protein enzim tersebut. Setelah dapat murni, kita kristalkan. Nanti kristalnya itu nanti diberikan dianalisis dengan difraksi sinar X. Nah, makanya nanti ada studi kristalografi sinar X. Nah, untuk mengungkapkan nanti strukturnya seperti apa. Nanti strukturnya itu sengaja dikosongkan tanpa substrat. Kemudian ada ditambahkan substrat atau molekul inhibitor. Nanti dianalisis strukturnya seperti apa. Nah, ini gambar struktur kristal kompleks. Jadi obat kriksipan itu sudah masuk ke sisi aktif protease HIP. Nah, itu di strukturnya dilihat. Nah, ini struktur obatnya. Oke, itu saja ya sebagai pengenalan awal. Nanti detailnya itu Anda bisa belajar mungkin di kimia medisinal atau di mana gitu ya.
dalam desain obat. Ini cuma saya ingin menyampaikan ke Anda, jadi kesimpulannya adalah memahami enzim itu sangat penting, ya. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini sebagai motivasi Anda pentingnya belajar tentang enzim. Khususnya karena saya ngajar di farmasi, agak beda memang dengan di prodi lain, saya akan lebih fokus ke strukturnya. Ya, jadi mungkin lebih banyak mengutak-ngatik ke sisi aktif seperti itu. Tentang kinetika mungkin tidak begitu mendalam saya akan sampaikan. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang apa itu enzim kan begitu ya? Nah, tadi sudah kita singgung ya. Masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih. Nah, silahkan dibaca. Masih, Pak. Ya, silahkan. Jadi ingat, sistem kehidupan itu menggunakan katalis yang disebut enzim atau biokatalis. Jadi namanya juga katalis, berarti enzim itu bisa mempercepat reaksi kimia. Ya, ingat, ini saya sengaja buat warna kuning. Ya, saya membuat slide itu pasti nyampur-nyampur dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Nah, ini pengalaman saya lihat kalau di negara tetangga kita yang sudah maju ya, mungkin lebih cepat majunya dibanding negara kita seperti Malaysia ya. Di situ nggak tahu ya, mungkin karena dijajah Inggris. Kalau saya lihat di situ pasti di kampus itu nyampur-nyampur bahasanya. Sorry. Nah, jadi sambil biar kita terbiasa ya. Jadi ingat katalis enzim atau biokatalis. Dia dapat mempercepat reaksi karena dapat menurunkan energi aktivasi. Masih ingat itu ya, pelajaran SMA ya, energi aktivasi. Mungkin ingat reaksi itu digambarkan dua bola bertabrakan melewati bukit yang tinggi. Masih ingat itu ya? Kalau ada tanpa enzim bukitnya tinggi sekali, kalau dengan enzim bukitnya menjadi lebih rendah. Bukitnya itu menggambarkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu awamnya saya sebut gangguan ya. Ibaratnya Anda kalau sedang belajar online, di sekitar Anda atau di rumah Anda banyak gangguan sehingga Anda tidak bisa konsentrasi, mungkin apalagi sekarang kalau orang Bali Purnamo mungkin banyak ada odalan gitu, ada apa-apa di rumah mungkin atau apapun itu ya, mungkin Anda sedang nggak tahu ya apa karena mall buka apakah mungkin ada yang sambil ke mall saya juga nggak tahu ya. Karena di kelas sebelah pernah saya ngajar itu tahu-tahu mahasiswanya sedang jalan-jalan ya. Pantesan mikrofonnya nggak hidup-hidup. Nah, itu termasuk energi aktivasi. Ya, hambatan untuk menghasilkan produk reaksi untuk Anda paham ya. Jadi saya harap ya harus ada enzimnya untuk menurunkan energi aktivasi itu. Ya, harus ada motivasi yang kuat untuk belajar. Jadi biokatalis tidak ikut berubah. Jadi enzim itu tidak ikut berubah dalam reaksi. Dia hanya memfasilitasi terjadinya suatu reaksi untuk mengubah reaktan, dalam ini namanya substrat karena kita bicara tentang enzim ya. Mungkin pernah dengar itu ya, kalau enzim substrat ya. Jadi itu untuk menjadi produk, substratnya nanti berubah menjadi produk. Misalnya tadi kalau enzim amilase dalam mulut kita mengunyah nasi, amilum, nanti substratnya berupa oligosakarida, jadi karbohidrat yang rantainya lebih pendek, jadi tidak hanya berupa rantai panjang amilum, tetapi molekulnya lebih pendek, bahkan menjadi glukosa. Nah, selain itu, dia juga dapat mengubah bentuk energi ya, bentuk energi seperti tadi ya, apa namanya ubur-ubur tadi kan energi kimia menjadi energi cahaya. Di kita juga metabolisme mengubah energi apa? Energi potensial misalnya menjadi energi gerak dan sebagainya ya. Nah, ingat, kebanyakan enzim adalah protein, tapi beberapa juga ada RNA. Coba cari enzim yang molekulnya RNA itu apa ya? Pernah dengar?
Jadi semua enzim itu, hampir semua enzim yang sekarang berperan dalam sel maupun yang ada dalam virus apabila masuk ke hostnya itu adalah molekulnya adalah protein. Tetapi beberapa ada berupa RNA. Nah, konsep kunci di sini adalah yang paling penting sebenarnya itu enzim itu ternyata berbeda dibandingkan dengan katalis kimia yang sederhana. Mungkin waktu waktu belajar kimia di SMA pernah dengar katalis banyak sebagai logam ya. Logam-logam golongan transisi itu banyak sebagai katalisator. Nah, tetapi enzim ini bisa bekerja lebih efisien dan spesifik ya. Bahkan lebih cepat ya. Nah, sekarang enzim itu biasanya diberi seperti yang saya bilang tadi diberi nama merefleksikan reaksi yang dikatalisis juga selain juga merefleksikan substrat yang yang akan diubah menjadi produk, misalnya protein. Nama enzimnya protease. Bukan berarti protease itu hanya satu, tapi banyak jenisnya ya. Oke, oleh sebab itu mari kita belajar sekarang klasifikasi protein enzim terlebih dahulu. Ya. Enzim masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, sekarang baru bergabung 91 ya. Ini sudah. Tadi kita mulai jam 2.05 menit. Oke, hampir 30 menit ini sudah kita diskusi sampai halaman 13. Kita lanjut ke klasifikasi protein enzim. Seperti yang sudah disampaikan bahwa klasifikasi enzim itu berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisis ya. Nanti saya minta Anda ingat dari sekarang. Kira-kira secara kimia reaksi-reaksi apa saja yang ada ya. Nah, itu nama reaksinya itu nanti dijadikan kelas enzim nanti. Enzim secara umum itu diberikan nama sesuai dengan substrat yang dikatalisis. Ya, itu salah satunya. Namun untuk mengurangi kebingungan dalam penamaan enzim karena sering sekali itu menjadi tidak jelas itu ya, menjadi confuse itu ya, menjadi dan memudahkan untuk mengetahui enzim tersebut termasuk mengkatalisis reaksi apa, ini mohon maaf salah tulis ya. Maka ya lembaga enzim dunia ya di Enzyme Commission of International Unit of Biochemistry and Molecular Biology ya, itu ada websitenya, Anda bisa klik di sini ya. Itu membuat suatu sistem penamaan dan penomoran enzim ya. Ini penamaan, salah ketik, penamaan dan penomoran enzim. Nah, pada tahun 2000 kalau pembagian lama sebelum 2018 itu ada 6 kelas. Mungkin kalau Anda ngambil materinya dari kakak kelas Anda yang belum update, mungkin 2-3 tahun yang lalu mungkin masih 6 kelas ya. Tapi dan termasuk kalau Anda menonton di YouTube, mungkin lihat-lihat di buku itu masih buku termasuk buku baru pun itu masih tertulis 6 kelas karena mungkin belum update. Sebenarnya sudah ada 7 kelas. Itu baru sejak 2017 ya. Anda bisa klik di sini. Oke. Jadi ada 7 kelas. 6 kelas yang sudah ada di buku, mungkin di Lehninger dan di buku lain. Yaitu ini kelas enzimnya ya. Ada kelas oksidoreduktase. Jenis reaksi yang dikatalis adalah reaksi oksidasi reduksi. Mungkin Anda masih ingat ya, belajar kimia kan memang ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Apakah reaksi oksidasi dan reduksi bisa berjalan sendiri-sendiri? Oksidasi saja atau reduksi saja bisa? Halo? Siapa yang mau cuma menjawab itu saja, masa Anda? Apakah reaksi oksidasi reduksi? Ya? Tidak Bisa bisa, jawab, Pak. Pak. Tidak bisa, Pak, setahu saya. Tidak bisa. Siapa ini? Saya NIM 3, Pak, atas nama Yunia Pratiwi. Tidak bisa. Bisa ngasih penjelasan lagi sedikit? Iya, Pak. Jadi setahu saya itu reaksi reduksi dan oksidasi, di mana oksidasi itu adalah peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan kalau reduksi itu adalah
penurunan bilangan oksidasi. Jadi menurut saya dalam suatu reaksi, apabila ada reaksi oksidasi, harus ada reaksi reduksinya, Pak, sebagai timbal balik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, ini mengapa saya tanyakan ini alam dari tingkat molekul di reaksi kimia itu sudah mengajarkan ke kita. Siapa tahu di sini ada di antara kita itu sukanya hanya menerima aja ya, minta bantuan aja ya, tidak pernah memberi kan. Ini aja ada yang memberi, menerima, sebenarnya yang mengalir itu apa? Elektron ya. Ya benar nggak tadi NIM 03 ya? Itu bilangan Iya, Pak. oksidasi naik dan turun itu kan dilihat itu agak sukar kita aplikasikan dalam keseharian. Lebih tepat realnya itu sebenarnya kenapa terjadi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi karena ada yang menerima, ada yang memberikan elektron. Jadi seperti itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita harus seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kita menerima terus tanpa pernah ada yang memberi. Jadi makanya ada reaksi oksidoreduktase. Beberapa enzim bisa melakukan kedua-duanya. Ada juga salah satu. Jadi ada enzim pengoksidasi, ada enzim yang bisa mengkatalisis reaksi reduksi. Kemudian yang kedua, jadi memang namanya disesuaikan ya, oksidasi reduksi, tinggal tambah ase, oksidoreduktase. Nah, kalau tipe reaksinya memindahkan transfer gugus fungsi, ya transferase. Ya, transferase. Ini kalau bahasa Inggris ada S-nya ya. Ini kan karena banyak transferase, Anda kan udah ngerti bahasa Inggris lah gitu ya. Kalau di Indonesia transferase. Kalau reaksi ini yang banyak ini, termasuk penelitian saya di bidang enzim ini. Hidrolisis, reaksi hidrolisis yang namanya hidrolisis hidrolase ya, termasuk amilase tadi ya. Protease juga tadi termasuk enzim hidrolase ya. Jadi dia termasuk kelas 3 tadi. Ya, enzim yang sebagai sasaran kerja obat protease tadi. Liase. Liase itu mengeliminasi gugus tertentu ya dalam ikatan kimia untuk membentuk ikatan ganda rangkap 2. Jadi itu liase. Kalau isomerase ya reaksi isomerasi ya, reaksi isomerase. Kalau ligase ligate gitu kalau bahasa Inggrisnya menggabungkan itu membentuk ikatan baru, couple ya. Dari sini disertai dengan hidrolisis ATP. Di ATP terhidrolisis nanti terbentuk ikatan baru. Ini sering terjadi pada penyambungan molekul DNA itu misalnya. Nanti Anda belajar pada saat proses replikasi. Nah, kemudian kelas yang ketujuh itu translokase. Nah, ini translokase ini munculnya sejak 2018. Mungkin Anda bisa klik di sini, Anda bisa klik juga di sumber-sumber di web, itu ada banyak paper yang mengargumentasikan kenapa harus ada kelas yang nomor 7. Ya, beberapa dari enzim yang termasuk kelas transkolase ini banyak enzimnya. Dia sebelumnya masuk di kelas hidrolase dan kelas-kelas lain. Cuma setelah dipelajari translokase, jadi translokasi ya. Bedanya dengan transferase. Kalau transferase ini hanya memindahkan gugus fungsi. Kalau translokase nanti kalau Anda baca-baca ya di internet ini, di buku itu belum ada ya, makanya saya tidak tuliskan di sini. Ini tinggal klik di sini, kemudian Anda pelajari yang lain juga. Itu nanti dijelaskan. Jadi namanya aja kita lihat, pindah lokasi. Jadi ada enzim tertentu yang bisa mengkatalisis memindahkan lokasi, misalnya dari untuk keluar atau masuk membran sel gitu misalnya. Walaupun sebelumnya dia dikatakan melakukan reaksi hidrolisis, tapi sebenarnya mengkatalisis reaksi hidrolisis yang dilakukan oleh enzim kelas ini bukan fungsi utamanya. Fungsi utamanya ternyata memindahkan. Nah, jadi mungkin ini sebagai satu bukti ya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah berhenti untuk berkembang ya. Mungkin Anda berapa ini ya? Saya cek lagi yang bergabung. Oh, ini sudah 94 ya. Nggak tahu ini. Kenapa banyak yang bukan banyak ya, lumayan ada yang bergabung belakangan. Oh, ada yang banyak ini ya. Farmasi 1, KDR Rizky, Rizwana kok 3 bisa munculnya? Ini 2 ya. Oke, enggak apa-apa ya. Kalau
Oke, itu bisa dengar saya ya? Masih Bisa. terhubung ya? Masih, Pak. Oke, translokase, jadi Pak. memindahkan. Jadi dia mengkatalisis reaksi tertentu di mana dia tidak hanya mengkatalisis reaksi tertentu, reaksinya bisa hidrolisis, bisa yang lain-lain, tapi dia bisa memindahkan misalnya dari dalam atau luar membran, keluar membran. Itu nanti Anda bisa baca lebih lanjut ya. Oke, itu ada 7 kelas ya sebelumnya. Nah, ini lebih detail lagi sebagai contoh. Ya, tabel klasifikasi protein enzim. Misalnya oksidoreduktase, contohnya adalah enzim alkohol dehidrogenase. Nah, ini saya ingin tampilkan tabel ini, ingin menunjukkan ke Anda enzim Komisi Dunia itu, ya, lembaga enzim dunia itu memberikan nomor EC1111. Nah, ini ada artinya. 1 ini setelah EC ada nomor pertama ini menunjukkan kelas enzim. Jadi dia kelas, jadi tidak boleh ditukar ini ya. Tidak boleh ditukar. Kalau oksidoreduktase memang kelas 1, transferase kelas 2, jangan ditaruh di 3 gitu ya, men. Jadi ini kaitannya dengan penomoran nanti, penamaan dan penomorannya. Misalnya ini transferase, contohnya heksokinase. Heksokinase memiliki EC number-nya EC27.1.2. Nah, jadi angka paling di depan itu 2, menunjukkan kelas 2. Begitu juga yang lain ya, hidrolase kelas 3, liase kelas 4. Makanya nanti kalau Anda menemukan enzim, ya kalau Anda baca jurnal, itu standarnya itu juga harus memberikan penjelasan dia EC number-nya berapa. Misalnya Anda membaca jurnal, misalnya, salah satu misalnya yang Anda baca misalnya ligase. Nah, kemudian di situ dalam kurung EC 6 sekian. Berarti Anda tidak otomatis tahu bahwa dia termasuk kelas 6. Walaupun tidak disebutkan dia kelas ligase. Oke. Nah, angka yang berikutnya ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, ini contoh untuk reaksi. Jadi ini reaksi oksidasi reduksi. Etanol menjadi asetaldehid. Dia oksidasi apa reduksi? Ini kan tidak berjalan sendiri ya. Ini NAD plus menjadi NADH. Mana yang teroksidasi, mana yang tereduksi? Coba Rizky. Masih nggak muncul 2 nomor. Rizky Rizwana. Iya Pak, suaranya terputus-putus Pak. Ya, dengar pertanyaan saya? Bisa diulang Pak? Nah, coba Rizky. Mana itu kan, coba enzim yang kelas 1 itu contohnya ya. Itu merubah, baca itu kan kelihatan nggak? Ini merubah etanol menjadi asetaldehid ya. Ini termasuk reaksi yang dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase. Alkohol dehidrogenase itu termasuk kelas oksidoreduktase. Dengar Rizky? Agak putus-putus tapi masih terdengar Pak. Nah, coba kalau itu pertanyaan saya di sini, coba mana yang termasuk reaksi oksidasi, mana reduksi? Ini ada 2 kan? Etanol menjadi asetaldehid. NAD plus menjadi NADH. Dengar pertanyaan saya? Terdengar Pak. Nah, coba jangan takut salah. Untuk reaksi apa tadi Pak? Mohon maaf. Nah, jangan jauh-jauh berpikir, kita kan sedang bicara kelas enzim oksidoreduktase. Jadi yang kelas ini mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Pertanyaannya itu aja 2, mana oksidasi, mana reduksi. Izin menjawab Pak. Untuk Ya, yang oksidasi itu kalau tidak salah yang NAD plus ke NADH yang itu Pak. Untuk yang reduksinya itu dari yang etanol ke asetaldehid itu Pak. Kalau tidak salah. enggak apa-apa, jangan takut. Coba ini, saya panggil aja yang namanya tidak mulai dari ini standar ya, NIM. Ini I Gusti Agung, istri Agung. NIM berapa ini dia? Iya, saya NIM 11. Oh ya, NIM 11 ya.
Oke, silakan. Pramiari Eh, ya. Benar tadi pendapatnya Rizky Rizwana? kalau saya sedikit berbeda, Sedikit apa berbeda 180 berbeda, derajat? berbeda Pak. Ah ya, gimana? Jadi kalau reduksi itu kan penurunan bilangan Ya oksidasi. langsung aja mana Jadi oksigen? NAD plus ke NADH mengalami reduksi Pak. Ya. Terus yang ini etanol. Etanol ke Ya. halo? Kalau yang etanol ke asetaldehida itu saya kurang tahu Pak. Nah ini, Saya menangkapnya hanya NADH dan NAD plus dan nah yang saya NADH tanya kan saja. mana oksidasi, mana reduksi. Kalau ini Anda sebutkan reaksi apa? Reduksi ya. Reduksi. Kalau ini apa Ya. reaksinya? Oksidasi atau reduksi? Sebenarnya kalau Anda mendengarkan kuliah saya dari tadi, tanpa tahu ini reaksi oksidasi juga gampang menjawabnya ya. Kalau ini reduksi, ini pasti Oksidasi. oksidasi. Kenapa? Namanya juga enzim mengkatalisis reaksi oksidoredutase. Ya, ngerti maksudnya? Dia mengkatalisis dua reaksi sekaligus. Kalau ada yang teroksidasi, ada yang tereduksi. Ya, ngerti maksudnya Rizky dan kawan-kawan? Ya, Rizky dan Bung Istri? Tiba. Pak, terima kasih. Jadi, oke, pemahaman Anda tentang reaksi redox itu tolong diingat lagi ya, Rizky dan kawan-kawan ya, jangan, tapi tidak apa-apa ya, kalau lupa, tapi ya, kalau belajar biokimia itu sampai lupa itu janganlah ya, jadi usahakan ingat itu ya. Caranya mengingat gimana ya, Rizky dan kawan-kawan? Ya mungkin kalau melihat naik turun bilangan oksidasi mungkin agak rumit, lihat aja ini. Sudah dikasih tanda merah ini H-nya. Oh, kalau nambah H itu pasti reduksi. Hanya bertambah. Kalau oksidasi itu oksigennya biasanya atau hanya yang berkurang. Nah, ini kan hanya berkurang. Ya. Atau kalau Anda ingat kalau belajar organik, kalau teroksidasi pasti etanol menjadi asam gitu ya, atau menjadi aldehid atau keton itu pasti teroksidasi. Tuh. Nah, tetapi yang lebih penting sekarang Anda memahami bahwa enzim oksidoredutase dia bisa mengkatalisis dua reaksi sekaligus, oksidasi dan reduksi. Makanya tadi saya tanya temennya kalau yang satu oksidasi pasti yang satunya reduksi gitu ya, itu berpasangan dia. Nah, yang lebih penting lagi pahami ini penamaan ya. Nah, ini ada keterangan lagi kalau tadi saya tanya oxidation with. Nah, ini dengan NAD plus ya, jadi sebenarnya ini teroksidasi. Jadi dengan NAD-nya itu terreduksi. Kemudian transferase. Nah, ini transferase. Gugus apa yang berpindah di sini? Ya. Gede Bagus Abdi. Gugus apa yang berpindah di situ? Transferase, dikasih contoh di situ. NIM 99. Gede Agus Abdi Raditya. Dengar saya? Pak. Silakan. Tolong pertanyaannya diulang, Pak. Nah, itu yang share konten saya kelihatan ya? Pak. Kelihatan share kontennya. Yang nomor 2 pertanyaan saya. Nomor 2, gugus apa yang ditransfer oleh enzim itu? Gugus apa yang ditransfer oleh enzim itu? Ya? NIM 99? Tidak dengar saya? Halo? Izin menjawab, Pak. Apakah boleh? Boleh. Dari Julio, silakan. Dari Julio, Pak. Jadi Ya.
Jika kita lihat dari reaksi yang ada di slide itu, glukosa yang berpindah itu kita lihat kan ada ATP, itu menjadi ADP. Jadi sudah terlihat yang berpindah itu adalah glucose fosfatnya, Pak. Sehingga namanya menjadi D-glukosa 6 fosfat. Begitu, Pak, sekiranya. Ya, oke, terima kasih Julio. Yang lain lihat aja itu warnanya aja paling lain ya, fosfat. Pasti itu yang di ini kan ya. Nah, ini strukturnya aja lihat, ini sebelumnya ada fosfat, ada fosfat. Berarti struktur yang dipindahkan adalah fosfat. Dari mana fosfatnya? Ya memang dari ATP. ATP adenosin trifosfat. ADP D kan, dari 3D, dari 3 ke 2. Jadi fosfatnya hilang. Kemana loncat? Ya ke sini, ke molekul gula. Makanya namanya sebelumnya D-glukosa menjadi D-glukosa 6 fosfat. Ya itu ya, ada fosfat. Nah, silahkan Anda pelajari nomor 3, 4, 5, 6. Plus nomor 7 nanti translokase ini di web ini ya. Ada banyak enzimnya, tolong coba satu ya saja setiap orang ya. Jadi setiap orang coba satu aja karena ini jumlah enzim ini ya yang termasuk oksidoritase itu melebihi dari jumlah Anda. Mungkin lebih dari 100 itu kalau mau beda-beda lihat juga bisa, tapi saya tidak jadikan PR tapi cuma lihat saja ya, nanti sewaktu-waktu saya tanya biar bisa. Oke, silakan nanti belajar sendiri, saya lanjut. Nah, ini sekarang penomoran. Nah, bisa slide-nya berpindah ya, Dek? Semua? Bisa, Pak. Oke, ini mungkin Anda sudah paham sebagian tadi. Kalau namanya ini berarti dia kelas enzim ini mengkatalisis reaksi apa? Kalau EC3, 4, kira-kira dia? Hidrolisis, Pak. Mengkatalisis reaksi hidrolisis. NIM berapa tadi Anda? NIM 62, Pak. 62, oke. Nah, berarti jelas sekali dia termasuk enzim hidrolase. Ya. Nah, nomor 4 ini, nah ini satu-satu lah nih. Nih, kelas, jadi kelas mayor, kelas utama sebagai hidrolase. Subkelas, ini ada sub-sub kelasnya lagi tergantung, jadi termasuk dia mengkatalisis reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu ada macam-macam, kita tidak bahas di sini ya. Kemudian subkelasnya ada lagi. Nah, kemudian yang nomor terakhir ini adalah ya nanti ini the last is serial number. Jadi ini menunjukkan enzim ini ditemukan pada urutan keberapa. Misalnya tadi Julio, ya ternyata dia menemukan enzim baru untuk memblok salah satu obat. Nama ternyata dia ada di kelas ini, misalnya EC3421 1001. Penemunya Julio. Artinya apa? Jadi Julio menemukan enzim dengan kelas ini, 3 hidrolase, subkelasnya ini, subkelasnya, dan ditemukan pada urutan 1001 di ini, di nomor 3421 ini. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Oke, jadi itu memberikan nomor. Anda juga bisa ngasih kode teman-teman Anda misalnya begini. Anda semester berapa sekarang? 3 ya. 3 mungkin di semester 3 ada 10 kelompok, 3 10. 10 kelompok itu mungkin dibagi-bagi lagi menjadi 50 misalnya, 3, 10, 50 atau misalnya pas yang nomor ada 49. Kemudian di kelompok tersebut dia urutan nomor 1 jadi 1 gitu ya. Bisa juga begitu ya. Atau nanti mau nggak tahu sekarang nggak ada ini ya, nggak ada penggojlokan itu ya soalnya. Oke. Nah, jadi silakan baca sendiri. Sekarang saya lanjut ke struktur enzim. Nah, sebagai seorang farmasi, kalau nanti tertarik dalam bidang desain obat atau bidang lain yang membutuhkan pemahaman tentang enzim, salah satu yang penting adalah memahami tentang struktur enzim. Nah, sebelum ke sana, Anda tidak usah berpikir terlalu rumit dulu. Kita berpikir protein, enzim itu kan protein, ya strukturnya sama aja. Cuma dia fungsinya sebagai enzim, dia punya sisi aktif. Nah, oleh sebab itu, kaitannya dengan struktur sisi aktif itulah yang panjang lebar akan saya bicarakan nanti ya. Oke. Nah, ini makanya saya ingatkan ke Anda. Ya, nih sudah jelas.
enzim merupakan salah satu bentuk struktur protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Ingat, struktur 3 dimensi protein itu ada tingkatan struktur primer menggambarkan urutan asam amino, urutan sekunder, ya bagaimana nanti ini berinteraksi dalam satu rantai bisa bentuk alpha helix, nanti atau bisa beta sheet nanti. Yang kemudian ini nanti akan melipat lagi, folding membentuk struktur 3 dimensi yang ketingkatan struktur tersier, baru nanti ketingkatan kuaterner, tergantung kalau dia lebih dari satu polipeptida bisa sampai kuaterner. Itu tidak boleh Anda lupakan. Makanya ini disebut subunit yang keseimbangan. Jadi memang digabungkan dalam untuk mencapai fungsi tertentu dia, ya. Jadi ingat, sebagai produk final dari lipatan polipeptida untuk dapat berperan sesuai fungsinya. Jadi kalau dia melipatnya salah, mungkin karena termutasi, jadinya berubah nanti strukturnya, nanti dia akan tidak berperan. Atau karena pengaruh luar, misalnya suhunya berubah, pH-nya dan faktor lain itu akan merubah struktur. Merubah struktur berarti dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik, bahkan rusak, tidak berfungsi sama sekali. Salah satu enzim yang dicontohkan dalam salah satu e-booknya di Essential Biochemistry itu adalah chymotrypsin. Ini juga salah satu enzim protease, ya, chymotrypsin. Ini bentuk ruang 3 dimensinya. Ini yang diberi warna itu adalah untuk menunjukkan ke kita itu adalah asam amino, residu asam amino yang ada di sisi aktif. Ini rantai polipeptidanya berupa yang warna lipatan berupa warna abu, ya, itu ada terlipat dalam 2 domain, ya, 2 domain berarti ya strukturnya sudah tingkatan kuaterner, ya. Nah, 3 residu esensial, maksudnya 3 asam amino yang penting untuk aktivitas enzim itu ditunjukkan dalam warna merah. Ini kan, ini ada penjelasannya. Geser kecil. Ya, ada penjelasannya. Asam amino apa itu? Ya. Chymotrypsin ini 241 residu asam amino. Jadi panjangnya ini 241. Ya, dalam bentuk 2 domainnya. Nah, dia merupakan enzim yang menghidrolisis polipeptida, jadi dia termasuk protease juga. Nah, ingat ini, berarti hidrolisisnya itu berada, ya, mengambil tempat berada di celah. Ya, celahnya ini, celah ini. Ya, kursor saya bisa dilihat, ya. Halo. Bisa, Pak. Ya, ini celahnya ini, lihat. Nah, celahnya ini ada apa? Ada 3 asam amino, ada 3 residu asam amino yang penting, yaitu apa? Ini apa artinya? HIS57, ASP102, SER 195. Apa artinya ini? Saya bisa jelaskan. Halo, siapa bisa jelaskan? Beresia Wisnu bisa? Oke, kalau berlama-lama saya langsung pindah. Komang Tri Subawa 94. Kenapa ya lambat responnya? Apa tidak terdengar, ya? Atau mungkin kayak teman-teman. Atau izin kontrol, Pak. jadi Ada di Julio, Pak. yang lain dulu, Julio. Oh, baik, Pak. Baik. Oke. Prima Renanda 83. Tidak nyahut juga. 84. Gusti Ayu Putu Putri Kirana. Tidak nyahut juga. Coba kormanya, Sinta. Dengar nggak saya, Sinta?
Cinta NIM berapa ya kormanya? NIM 50. Ya, silakan Cinta, NIM 50. Cinta, dengar saya Cinta? Dari saya sih belum paham Pak mengenai kode tersebut. Ya, coba Izin menjawab, tebak Pak. aja. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Made Tricia. Iya, Pak. Kalau sepengetahuan saya, his itu maksudnya asam amino histidin. Kalau yang ASP itu aspargin. Kalau yang ser itu serin. Seperti itu, Pak. Aspargin atau aspartat. Nah, sekarang nggak apa-apa. Nomornya itu menunjukkan apa? Mungkin panjang rantainya, Pak. Oke, bisa yang lain? Itu panjang rantai polipeptida dari enzim ini itu di atasnya 200-an. Ya. Nomor-nomor itu menunjukkan apa? Nggak apa-apa, Tricia. Mungkin yang lain yang belum pernah sama sekali ngomong. Silakan. Izin menjawab Pak. Izin menjawab. Dari Arminda, Albida, Asia 02. 22. Ya. Mungkin posisinya Pak. Jadi angkanya itu menunjukkan posisinya. Jadi histidin baik pada posisi ke-57, aspartat itu nomor posisinya 102 dan serin itu posisi 195. Mohon maaf. Apakah maksud Anda posisi ini adalah urutan asam amino yang ke-57? Ya, itu maksudnya? Iya, Pak. Ya, jadi histidin pada polipeptida chymotrypsin ini yang panjangnya 247 pada urutan ke-57 itu ada histidin. Kemudian pada urutan 102 ada aspartat dan seterusnya ada serin 995. Ternyata ketiga asam amino itulah yang berperan di sisi aktifnya. Maksudnya berperan apa? Dia mengikat substrat untuk terjadi reaksi hidrolisis. Ya, seperti itu. Sama aja seperti ini. Kalau tadi kan siapa? Julio NIM-nya berapa ya? Tadi kormanya NIM-nya 50. Ya. Kemudian Julio NIM-nya sekian, Narendra NIM-nya sekian. Jadi ketiga korma itu kan itu aja yang berperan sebagai korma ya, tidak semuanya itu dia berperan di sisi aktif. Jadi walaupun dia berada di nomor urut NIM yang berbeda, tapi karena dia melipat, nanti dia dipertemukan di satu titik tertentu di sisi aktif. Ya walaupun dia berjauhan, jauhnya di 57, 102 kan berjauhan nih, 195. Tapi karena melipat berbentuk seperti 3 dimensi tertentu, dia akan berdekatan di sisi aktif. Nah, ternyata ketiga enzim asam amino ini berperan di sisi aktif untuk menjalankan mengkatalisis reaksi hidrolisis. Oke, bisa dipahami ya? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Dari? Saya Dewi NIM 1. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan ada sisi aktif yang ada asam-asam amino yang ada di nomor-nomor yang sudah disebutkan tadi. Nah, semisal berarti di luar penomoran itu tidak aktif atau bagaimana ya? Ya, pertanyaan yang bagus ya, Dewi Purwani. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ibaratnya begini, Dewi ikut ya jadi pengurus di kelasnya. Dewi penting nggak sama teman-teman yang lain? Penting juga. Kalau cuma ada Julio, Narendra, dan Pande, masa bertiga sudah jadi kelas farmasi angkatan 20? Tidak eksis sebagai itu. Sama aja. Masa hanya ada 3 itu saja? Ya, itu dia hanya kebetulan asam amino itu ada di sisi aktif. Yang lain, asam amino yang lain, mungkin dia berperan lain. Ada sebagai pembangun struktur. Nanti kalau tergantung jenis enzimnya ya, ada dia memegang, ada dia berperan di pengaturan, di regulator nantinya. Nanti dia berinteraksi dengan suatu senyawa tertentu sehingga enzimnya aktif atau tidak, itu tergantung jenis enzimnya. Jadi tidak ada asam amino yang tidak penting. Cuma di sini mengapa itu saja disampaikan, karena kita membicarakan sisi aktif enzim. Apa itu sisi aktif enzim?
yaitu sisi tempat di mana enzim itu terjadi interaksi dengan substratnya. Ya, Dewi ya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi slide berikutnya di halaman 20 menunjukkan kepada kita betapa cepatnya reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Coba lihat, siapa yang bisa memperhatikan data tabel tersebut? Lihat chymotrypsin aja ini yang kita bicarakan biar enggak aja banyak enzim ya, banyak enzim salahnya chymotrypsin. Itu coba lihat ya. Kalau reaksi tersebut tanpa dikatalisis chymotrypsin itu 20 tahun baru bisa terjadi. Ya. Itu kecepatannya sangat lambat, 1 kali 10 pangkat minus 9. Ya. Tapi kalau dikatalisis oleh chymotrypsin itu kecepatannya 190 per detik. Nah, bayangkan ya, 20 tahun dengan 190 per detik. Ya, ini bukannya sangat mencengangkan ya? Dengan kecepatan 1,7 kali 10 pangkat 11. Apa maksudnya? Halo? Pak. Halo, cek terkoneksi ya? Masih. Oke. Tadi saya terputus. Oke, jadi begitu mengagumkan ya. Bisa dibayangkan kalau dunia ini tanpa enzim, ya kan gitu kan? Nggak tahu ya, kalau bagi yang suka hayal mungkin semuanya lambat sekali ya. Lambat sekali, nggak apa-apa, kehidupan mungkin jadinya. Coba bayangkan, berarti umur kita jadi berapa ini ya? Kalau misalnya tidak ada enzim, kalau tapi tetap hidup ya gitu misalnya ya. Mungkin nambah lagi berkali lipat tahunnya ya. Itu cuma pengorbanan saya aja. Nah, oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita lebih fokus ke struktur enzim ya. Jadi enzim itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Ada enzim murni, maksudnya hanya terdiri dari protein. Ya. Hanya dia terdiri dari protein. Atau dikenal, mungkin Anda pernah dengar istilah apoenzim ya. Itu hanya protein saja isinya. Tapi ada juga enzim yang perlu gugus lain. Nah, itu dia perlu gugus lain. Jadi bukan enzim protein. Biasanya molekul-molekul lain. Semua enzim murni yang telah diamati sampai saat ini itu adalah protein jelas. Jadi itu sekarang aktivitas katalitiknya, maksudnya kemampuan dia mengkatalisis itu sangat tergantung dari integritas strukturnya sebagai protein. Maksudnya kalau sepanjang strukturnya tidak berubah, dia tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Begitu dia terjadi perubahan, semakin banyak terjadi perubahan, semakin kecil kemungkinan dia bisa menjalankan fungsinya sebagai enzim. Kan dia menjadi tidak aktif. Oleh sebab itulah wajar kalau enzim, kalau misalnya saya mengisolasi enzim, saya harus lakukan di suhu dingin. Bahkan saya harus masuk ke ruangan dingin. Dulu saya pernah mengisolasi enzim di ITB. Waktu di Jepang, itu harus masuk ke suhu ruang yang dingin, bahkan sampai minus 10 derajat waktu itu. Harus pakai jaket dan sebagainya. Karena untuk memastikan strukturnya tidak berubah. Nah, kalau sedikit saja berubah, nanti dia akan turun aktivitasnya, bahkan tidak memiliki aktivitas. Itu namanya integritas struktur. Saya tidak, mungkin saya jadi berpikir begini ya. Suatu saat Anda kan di pertemuan pertama semangat kuliahnya, pertemuan kedua tambah semangat, ketiga tidak lagi. Mungkin kalau diteropong mungkin ada sesuatu struktur biomolekul Anda yang berubah sedikit, mungkin enzimnya ya. Makanya konsentrasi kita bagus, kita tidak nyaman. Itu analogi saya itu seperti itu. Jadi struktur itu penting, tidak boleh berubah dia. Nah, enzim berukuran amat besar dibandingkan dengan substrat. Jadi substrat itu molekulnya lebih kecil. Atau substratnya itu bisa berupa molekul atau gugus fungsi tertentu. Jadi ukurannya sangat besar ya. Masih terhubung ya saya? Masih ya saya. Beberapa enzim itu hanya seperti yang saya bilang tadi, itu hanya dari ada protein tertentu saja.
tidak mengandung gugus kimiawi yang lain selain residu asam amino, jadi isinya hanya asam amino saja. Ada juga enzim yang bentuk yang strukturnya itu memiliki komponen lain. Nah, komponen itu disebut dengan kofaktor. Nah, beberapa kofaktor itu ada berupa sebagai merupakan yang organik, itu disebut dengan koenzim. Contohnya vitamin D. Ya, kita perlu vitamin B1, B dan sebagainya. Sebagai salah satu contoh koenzim. Kalian bisa cek nanti belajar metabolisme nanti di mana diperlukan ya. Oke. Di enzim apa itu diperlukan. Nah, ini salah satu contoh koenzim. Ya. Salah satu contoh koenzim biotin, koenzim A dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang vitamin B1, yang tiamin. Ya. Dia memang berperan dalam memindahkan gugus aldehid. Nah, koenzimnya itu sebenarnya adalah tiamin pirofosfatnya. Jadi vitamin memerlukan diet di makanan kita dalam bentuk vitamin B1, ada vitamin B6, vitamin B6, pyridoxine yang kita butuhkan sebenarnya pirofosfatnya di dalam sel untuk menghilangkan gugus amino. Jadi itu salah satu enzim yang tidak hanya terdiri dari rantai polipeptida asam amino, tapi juga komponen kimia yang lain. Kalau tidak ada itu gimana ya? Tidak bisa bekerja. Jadi enzim itu bisa bekerja dengan baik, memiliki aktivitas, strukturnya harus tidak berubah. Mungkin kita diperubah sedikit, tapi itu aktivitasnya konsekuensinya turun. Kalau ada dia perlu kofaktor, perlu komponen kimia lain itu harus ada gitu ya. Nah, sekarang baru kita fokus ke sisi aktif enzim. Tadi sudah kita singgung ya. Jadi kalau bicara tentang enzim, ngomongin tentang sisi aktif tidak bisa terhindarkan di setiap saat. Karena itu adalah hal yang paling penting, karena di situ terjadi interaksi antara enzim dan substrat. Kita bisa lihat di sini ya. Bisa saya minta tolong Anda baca sendiri ya. Saya mau minum air dulu sebentar. Baca dulu ya. Bisa dengar saya? Bisa, Pak. Nah, setelah Anda baca itu sekarang mungkin sudah ada gambaran lebih jelas lagi tentang sisi aktif. Tadi mungkin sudah jelas juga ya, karena tadi sudah Anda lihat ada beberapa asam amino yang berperan. Ya, ini Anda bisa baca kok. Ya. Kalau di secara real, sisi aktif itu berupa celah atau rongga tiga dimensi pada permukaan protein ya. Ibaratnya kalau gunung berapi yang begitu besar, gunung berapi itu di celah kondennya, tempat laharnya keluar itu di cengan itulah sebagai sisi aktif. Nah, di situ terjadi ikatan antara substrat dan sisi aktif enzim. Interaksinya itu yang non kovalen ya, jadi interaksinya lemah. Coba bayangkan kalau kovalen, interaksinya kuat, jadinya dia bisa lepas itu substratnya. Nah, itu tidak seperti itu ya, jadi interaksinya tidak kovalen, tidak ikatan yang kuat. Sekarang kita lihat lebih detail lagi seperti yang saya bilang tadi. Kita akan lebih detail struktur terutama sisi aktif. Nah, walaupun enzim itu sangat berbagai macam bentuk, fungsi dan sebagainya ya. Ya ini saya langsung ke bawah ini ya. Spesifikannya reaksi katalisis itu sangat berbagai macam, tapi secara umum ada sejumlah hal yang sama ya. Kita akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi nanti di sini akan kita lihat ya bahwa sisi aktif itu sekali lagi dia mengikat kofaktor, kadang mengikat substrat, kadang juga mengikat kofaktor ya, bersama-sama mengikat kofaktor. Nah,
Di sini ada mengandung seperti tadi, ada di sisi aktif bisa ada 3, bisa ada 5, bisa ada 6, tergantung enzimnya. Ini mengandung residu maksudnya seperti yang kita belajar waktu PPN kemarin, maksudnya asam amino ya. Asam amino yang secara langsung berperan. Nah, dalam sisi aktif bisa membuat atau memotong angkatan seperti pertanyaan teman Anda tadi. Ya, mengapa itu saja yang disebutkan, karena hanya ketiga residu asam amino saja yang berperan dalam interaksi dengan substrat, kemudian dia memotong atau dia membuat kata baru. Nah, oleh sebab itu residu yang ada di sisi aktif itu kan namanya gugus katalitik ya, yang merah, yang yang kuning ini. Nah, di sini juga disampaikan esensinya adalah gimana interaksi antara enzim dan substrat itu terjadi di sisi aktif. Nah, pada saat interaksi terjadi itu menunjukkan terbentuknya namanya kondisi transisi atau transisi sensitif ya, dalam keadaan transisi. Mungkin transisi sensitif ini pernah Anda dengar ya, reaksi enzimatis ya, kalau Anda pernah belajar tentang reaksi enzimatis. Nah, ini hal yang pertama tentang sisi aktif. Sisi aktif enzim itu ini lagi diulang ya, karena bersifat umum, merupakan celah yang terbentuk dari merupakan celah yang terbentuk celah 3 dimensi ya, celah 3 dimensi. Celah 3 dimensi misalnya ini celah ya, ini salah satu contoh enzim lisosim ya, lisosim. Lisosim ini adalah enzim yang mendegradasi dinding sel beberapa bakteri. Ya, dia juga termasuk enzim protease jenisnya. Jadi dia merupakan celah, tapi asam amino yang ada di celah ini tidak merupakan asam amino yang berurutan. Misalnya tadi, ini contohnya urutan yang asam amino yang 35, 552, 622 dan seterusnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 asam amino yang terjadi ini. Tapi kan tidak berurutan ya. Tidak asam amino 35, 36, 37. Nah, seperti itu. Sama seperti Anda. Yang jadi korma itu kan tidak hanya tidak NIM 50, 51, 52 kan, enggak kan? Masih maksudnya? Halo? Masih terhubung nggak ya ini? Terhubung Pak. Oke, saya jadinya tahu ya, mungkin karena koneksi ya. Tapi tolong ya direspon. Nah, jadi di samping itu tolong kalau tidak dipahami tolong segera saya diinterupsi ya. Jadi ini misalnya lisosim ini urutan asam amino panjangnya cuma 129 asam amino. Ya, tapi asam amino yang berperan di sisi aktif itu yang membentuk celah itu tidak asam amino yang berurutan dari bagian yang berbeda, different parts of di amino acid sequence. Jadi dari bagian yang berbeda dari urutan asam amino. Ya, sudah 35. Jadi berjauhan lagi. Ini kalau didiagramkannya 335, 552, 62 ini kan letaknya berjauhan. Tapi karena dia melipat, folding istilahnya, membentuk tiga dimensi celah ini, jadi dia bisa ada di berdekatan ya, hampir berdekatan untuk membentuk suatu celah atau sisi aktif. Bisa dipahami? Bagian yang pertama dari sifat sisi aktif suatu enzim, ya Bisa Pak. Kalau nomor 2, nah ingat, ini masih kita selalu bicara tentang sisi aktif. Sisi aktif itu berada di tempat yang sangat kecil, bagian yang tempat kecil dari volume enzim yang begitu besar. Ya. Jadi sangat. Jadi ini kan cuma gambaran tidak nyatanya itu bukan begini. Kita tidak pernah melihat secara langsung enzim itu seperti apa, protein ini. Nah, ini gambaran dari hasil kesimpulan setelah dialisis. Nah, sebenarnya sisi aktif itu berada pada tempat yang mengambil bagian yang sangat kecil dari volume total enzim yang begitu besar ya. Misalnya kalau enzimnya seperti ini,
sisi aktifnya mungkin hanya seukuran satu huruf atau dua huruf ini ya, sangat kecil ya. Nah, ini relevan dengan pertanyaan teman Anda tadi yang 01. Lalu ya untuk apa? Ya. Kebanyakan residu asam amino ini tidak kontak dengan substratnya. Apakah itu tidak penting? Ya. Apakah itu tidak penting? Nah, ini jawaban yang ini. Di ekstrak asam amino yang lain itu bahan sebagai scaffold. Jadi dia sebagai penyangga ya. Penyangga seperti 3 dimensi. Kalau tidak ada ya ibaratnya seperti gedung yang besar, walaupun gedung yang besar itu yang penting misalnya gedung tempatnya direktur tertentu. Ya. Kalau itu rangkanya roboh ya tidak ada gunanya walaupun itu ruang direktur yang sangat penting ya. Itu. Berarti maksudnya ya. Oke. Halo. Sebagai dengar saya? Pak. Nah, di samping sebagai penyangga struktur molekul enzimnya dasar, apa lagi peranannya? Ya. Dia juga berperan untuk sisi regulator, ya, pengaturan, ya. Jadi nanti kalau Anda belajar protein enzim lebih dalam, ya, ada juga disinggung di slide berikutnya nanti. Tidak hanya ada sisi aktif, ada sisi lain, sisi pengaturan itu juga peranan asam amino lain selain asam amino kataliti tadi yang sisi aktif. Ya, jadi nomor 2 ini menunjukkan bahwa tidak kamu aja yang penting gitu ya. Itu menjawab pertanyaan teman Anda ya, yang nomor 1 tadi. Nomor 3 ya. Ini lagi-lagi dijelaskan tentang celah sisi aktif tersebut ya. Celah sisi aktif tersebut bagaimana strukturnya ya. Ternyata strukturnya itu kecengan ke dalam ya. Di mana di situ memungkinkan molekul-molekul air itu bisa masuk juga karena kenapa? Ya. Ingat protein enzim ini khususnya dia bisa larut dalam air. Bayangkan kalau bisa larut dalam air berarti permukaan enzim itu harusnya banyak ada residu asam amino yang polar atau non polar. Misalnya kalau asam amino, kalau protein enzim strukturnya seperti sebuah bola ya bulan, walaupun tidak bola yang tidak teratur ya. Di permukaannya itu adalah residu asam amino yang sisi aktifnya polar atau non polar. Itu logis sekali ya. Kalau dia bisa, makanya dia bisa larut dalam air. Ya. Air. Jadi makanya sering sekali enzim itu sebagai disebut protein globular. Ya, globular. Jadi bentuk seperti globul larut dalam itu. Nah, kemudian kenapa terjadi celah? Karena ada akar non polar yang memungkinkan dengan bentuk celah itu ya. Kalau ada bagian yang non polar itu nanti otomatis dia akan menjauh ke dari luar, nanti masuk dia ke dalamnya untuk cekungan gitu. Maksudnya saya tidak punya, mungkin saya gambarkan pakai apa ya sebaiknya ya. Ya. Oke. Ini protein. Mungkin saya hidupkan anunya ya, apa namanya? Videonya. Ini protein. Ini penuh dengan struktur polar sehingga bisa larut. Tetapi sebagian kecil ada juga struktur non polarnya. Kalau dia non polar, mungkin di bagian jari tengah saya, nanti di jari tengah saya ini karena di luarnya polar, kalau di bagian jari tengah di kuku saya ini misalnya non polar, dia akan masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam, menjauh dia. Nah, membentuk cekungan kan? Membentuk cekungan. Nah, cekungan inilah sebagai sisi aktif. Ya. Mudah-mudahan dengan cara yang sangat sederhana tersebut mungkin bisa dipahami ya. Jadi dia membelok ke dalam. Ya, itulah nanti yang menyebabkan dia ada celah sisi aktif yang memungkinkan dia akan berinteraksi dengan substrat ya di celah tersebut. Nah, makanya di celah sisi aktif itu disebut sebagai non-polar microenvironment. Jadi lingkungan mikro non-polar. Ya. Nah,
Jadi lingkungannya yang nonpolar walaupun di dalamnya ya karena ada panjang asam amino juga tidak hanya 1 2 banyak asam amino. Juga ada juga asam amino yang lain bersifat polar juga ya yang berperan dalam katalisis. Tapi struktur 3 dimensi dari celah sisi aktif itu yang masuk ke dalam membentuk cekungan itu cenderung lebih nonpolar dibandingkan dengan yang lain sehingga dia membentuk celah ke dalam cekungan. Ya, paham maksudnya? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Oke. Jadi kemudian yang keempat, substrat ini akan terikat pada enzim dengan interaksi lemah, berbagai macam interaksi yang lemah. Tadi sudah disampaikan atau interaksi non kovalen. Ya. Jadi ikatan enzim substrat itu sering dilambangkan ES. E itu enzim, S itu substrat. Jadi kompleks ES. Itu biasanya berada pada keseimbangan. Berarti keseimbangan bisa lepas, bisa nyambung lagi. Putus nyambung gitu dia. Kalau kondisinya memungkinkan, ya dia nyambung. Ya, kalau tidak memungkinkan, dia putus. Nah, agar bisa putus nyambung, interaksinya kan tidak boleh kuat. Jadi interaksinya lemah. Ya, jadi maksudnya non kovalen. Makanya di sini disebutkan non kovalen interaksi. Jadi ada interaksi hidrostatik, ada ikatan hidrogen, van der Waals, ada interaksi hidrofobik. Inilah yang memediasi interaksi yang reversibel. Ya, jadi Anda harus paham ikatan hidrogen kan tahu ya? Apa itu ikatan hidrogen? Tahu ya? Interaksi elektrostatik, kemudian gaya van der Waals, interaksi hidrofobik. Nah, itu tolong dipelajari ya. Misalnya contoh hidrofobik, namanya hidrofobik. Yang hidrofob dengan hidrofob. Yang bagian nonpolar dengan nonpolar seperti itu ya. Ikatan hidrogen, ingat pasti melibatkan atom H. Berikatan dengan atom yang lebih elektronegatif, bisa N, bisa O, seperti itu ya. Itulah interaksi yang terjadi antara substrat dengan enzim. Di enzim ada sisi aktif. Misalnya kalau di sisi aktif enzim itu ada OH, rantai sampingnya. Kalau dia berbentuk interaksi ikatan hidrogen, pasti berikatan hidrogen dengan substrat yang bisa membentuk ikatan hidrogen gitu ya. Nah, itulah nanti yang menggambarkan kespesifikannya. Nanti coba kita lihat contohnya di gambar berikut. Ya, nah ini. Bisa lihat di slide halaman 29 ini? Halo? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. jadi bayangkan ini di celah aktif ya, enzimnya besar gitu, besar nggak kelihatan enzimnya, ini hanya di sisi aktif. Ini substrat yang masuk ya, substratnya itu misalnya ini adalah terjadi ikatan hidrogen antara enzim dan substrat. Jadi ini enzim apa buktinya enzim ini adalah sisi rantai samping dari asam amino trionin. Ya, ini sisi aktifnya besar. Apa nama asam amino yang ada di sisi aktif di struktur enzim yang besar ya. Nah, kemudian ada di sisi yang lain itu ada rantai samping serin. Ya, serin ada OH. Trionin ada OH dan H. Berarti dia bisa berikatan hidrogen dengan substrat yang dimana substratnya di sini ingat ini namanya enzim ribonuklease. Jadi substratnya adalah ribosa ya. Jadi bagian dari RNA itu. Ya, kita lihat saja yang urasil saja ya. Kalau yang asal nukleat kan pasti ada urasil. Nah, ini struktur urasil. Buktinya terjadi interaksi lemah itu ada ikatan hidrogen. Ini lihat. Ini karbonil dengan O dengan H yang ada di trionin. Trionin itu punya menyumbangkan 2 ikatan hidrogen di sini. Ya. Kalau serin 1 ikatan hidrogen. Jadi ini adalah asam amino di sisi aktif. Bisa terbayangkan ya? Halo adik-adik? Oh, bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Nggih.
saya Julio 619. Jadi terkait dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada apa namanya gugus aktif atau active site dari protein itu, apakah nanti obat yang bisa menjadi atau senyawa itu yang dapat menjadi bersifat sebagai inhibitor itu ikatannya apakah dia kuat berarti Pak ya, sehingga dia bisa menahan enzim itu untuk tidak bekerja. Jelas Pak pertanyaannya? Mohon Ya, maaf. jelas. Iya Pak. Pahami dulu ini, apa namanya, Julio, yang dimaksud dengan tidak bekerja dan bekerja kan sesuai dengan fungsinya ya, Julio. Misalnya tadi Iya Pak. protease. Kalau yang protease fungsinya apa? Kan memotong ikatan polipeptida ya. Iya Pak. Nah, sekarang namanya inhibitor atau obat, strukturnya mirip dengan peptida, ya. Dia masuk, tetap dia bisa menjalankan fungsinya, tetapi dia memotong molekul lain gitu misalnya. Ya. Yang dia harus kerjakan tidak dikerjakan, dia harus memotong-motong misalnya polipeptida virus agar virusnya bisa terbentuk, dia tidak berperan itu. Jadi, nah Julio fungsinya sebagai mahasiswa farmasi, tiba-tiba ada tawaran jadi apa ya, ini ya, karena pengacara gajinya besar, tiba-tiba disuruh ke fakultas hukum. Nah, itulah ininya, inhibitornya. Ya. Jadi dia tidak bisa bekerja dengan semestinya, bisa ya. Oke, ya. Izin berpendapat lagi Jadi Pak. sebenarnya jadi kalau kita lihat kespesifikannya, ya kalau kita lihat di interaksinya kalau mau ditanya begitu, ya. Jadi bisa saja nanti karena ini dianggap sasaran kerja obat, jadi interaksinya harusnya lebih kuat. Ya, bisa lebih kuat sehingga tidak memungkinkan nanti dia bisa bekerja, ya. Apa lagi yang ditanyakan? Oh enggak Pak, tadi saya izin bertanya lagi, maunya berarti apakah apa namanya obat itu nanti jadi seperti berkompetisi itu Ya, dengan ada yang substratnya begitu Pak ya? ya tentu pasti berkompetisi ya. Pasti berkompetisi ya. Jadi makanya nanti Oh enggak. di slide berikutnya coba nanti ada KM. Ya, nanti mana yang lebih menang berkompetisi itu ditentukan oleh harga KM-nya nanti kalau dia dianggap sebagai substrat. Ya, karena nanti mekanismenya itu beda-beda ya. Ada interaksinya di substrat berarti dia kompetitif. Ada yang non kompetitif. Jadi dia obat tersebut tidak masuk ke substrat, tidak masuk ke sisi aktif, tapi ke sisi lain, tapi masuk ke sisi lain, misalnya ke sisi regulator, menyebabkan enzim itu tidak aktif. Ya, jadi itu kalau kita bicarakan sekarang mungkin tidak cukup waktunya. Yang penting Julio dan kawan-kawan di sini paham bahwa yang namanya sisi aktif itu terjadi interaksi yang lemah antara apa? Ini perhatikan dulu jangan sampai tidak paham ini adalah bagian dari enzim ya, trionin dan serin ini. Ini substrat. Ya. Ya jangan terlalu berpikir terlalu jauh dulu ya. Oke, yang penting paham dulu sisi aktif dan sisi aktif itu ada substrat, ada residu asam amino di sisi aktif di mana terjadi interaksi yang lemah. Interaksinya multi interaksi ya. Bisa lebih dari satu ikatan hidrogen ya. Atau ikatan lain. Ini contohnya hanya ikatan hidrogen. Saya lanjut dulu ya Julio ya. Ya, biar cukup waktunya. Ini waktunya lagi sedikit malah ini. Halo? Nah, nomor 5 ya. Ini menyangkut model interaksi ya. Halo, masih terhubung nggak ya? Masih Pak. Oke, Masih, tolong setiap saya ngomong tadi sudah nggak ya udah apa gitu ya sehingga saya tidak ngomong ke berikutnya masih terhubung nggak. Jadi itu yang ngabisin waktu juga. Nomor 5 ini kespesifikan. Nah, ini berkaitan dengan model kerja enzim. Ya, ada dianalogikan sebagai kunci anak kunci, ini sudah kuno, tidak dipakai lagi. Sebenarnya yang benar itu ini. Ini dia harus
interaksinya fleksibel antara enzim dan substrat. Mungkin untuk lebih jelasnya, penjelasan bagian nomor 5 ini, ini ada di slide berikutnya. Itu jelaskan dari model ikatan antara enzim substrat. Yang nomor 1 ini model kunci anak kunci ya. Kunci anak kunci. Kunci itu enzim di sisi aktifnya. Jadi tertentu kaku strukturnya. Substrat juga seperti itu. Sehingga nanti memang pas seperti kunci anak kunci. Penjelasan konvensional tentang interaksi enzim substrat itu masih seperti ini kalau Anda dengar mungkin ya. Tetapi sebenarnya adalah ini yang benar. Itu model fit terinduksi ya. Artinya begini. Enzim dan substrat itu tidak menyediakan diri struktur yang percis kaku begitu. Begitu dia mendekat, baru nanti dia berubah strukturnya sesuai dengan struktur substrat. Nanti ini akan menginduksi, dia merangsang struktur sisi aktif ini, substrat molekul substrat ini agar membentuk struktur yang sesuai dengan substratnya. Kalau memang enzim ini adalah substratnya ini, kalau tidak dia akan tidak terangsang ini, tidak terinduksi. Ya, baru nanti membentuk kompleks. Nah, kalau kondisinya memungkinkan, baru nanti substrat ini bisa berubah ke produk. Ya. Jadi, tetapi untuk memudahkan sering orang menginformasikan, menjelaskan seperti kunci anak kunci. Ya, padahal realitanya adalah seperti ini. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini detailnya bagaimana mekanisme katalisis enzim pada sisi aktif. Contohnya adalah enzim karboksipeptidase A. Anda bisa lihat, ini yang abu ini adalah protein, enzim yang besar ya, besar ini tidak kelihatan strukturnya yang besar. Kita lihat hanya kantong sisi aktif saja ya. Kantong sisi aktif berupa celah masuk ke dalam. Disinilah karena dia karboksipeptidase tentunya substratnya peptida. Jadi peptida masuk di sini. Bisa lihat struktur peptida masuk ke sini ya. Nah, coba ini nanti Anda pikirkan logikanya. Kenapa sih bisa terjadi interaksi seperti ini ya? Nah, ini logikanya seperti ini. Nah, ibaratnya kita mau memotong tali ya, polipeptida itu kan seperti tali yang panjang. Kalau kita tidak pegang dengan kuat, bagaimana kita akan mudah memotongnya di sini? Nah, oleh sebab itu, di ujung peptida itu, di ujung C terminal, coba Anda lihat, dia diikat oleh apa? Asam amino, apa ini? Arginin pada urutan 145. Arginin ini memiliki rantai samping bermuatan positif sehingga dengan mudah berinteraksi ionik dengan gugus karboksilat dari ujung C terminal dari polipeptida. Ingat, polipeptida itu ada ujung C, ada ujung N ya, sama seperti asam amino. Kemudian asam amino lain peranannya apa? Coba lihat yang nomor 1 ini. Yang di sini. Ini ada 3 asam amino, histidin di urutan 196, histidin urutan 69 dan glutamin di urutan 72. Dia fungsinya apa? Dia fungsinya untuk memegang seng ini. Kenapa dia bisa dipegang dengan erat? Karena dia bisa membentuk ikatan kovalen koordinasi. Lihat histidin dan glutamin dia di rantai sampingnya akan menyumbangkan pasangan elektron bebas. Sehingga nanti dia sebagai ligannya seng. Coba Anda pelajari lagi ikatan kovalen koordinasi di kimia dasar. Nah, seng ini bisa. Nah, waktunya sudah habis nih lagi sedikit. Seng ini sudah terikat di sini memungkinkan dia bermuatan positif ini akan mengganggu elektron di karbonilnya peptida. Jadi dia akan elektronnya akan bergerak ke sini, dia sangat elektrofil, disukai sama elektron. Karena ini terganggu, ikatan peptida ini ikut terganggu. Nah, coba lihat tirosin di urutan 248 di sisi aktif enzim itu dia memiliki rantai samping OH. Memungkinkan dia bisa berinteraksi apa? Hidrogen di sini. Nah, dia lebih H ini lebih elektropositif. Jadi dia disukai oleh elektron sehingga elektronnya terganggu berpindah ke situ. Nah, ingat reaksi ini adalah reaksi hidrolisis, makanya ada molekul air di sini. Molekul air ini diikat oleh apa? Oleh glutamin di urutan residu asam amino 270. Ingat, glutamin memiliki rantai samping karboksilat. Karboksilat bisa ada oksigen ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ikatan hidrogen
air ini perlu di sini tujuannya agar bisa nanti membantu reaksi hidrolisis, nanti akan masuk ke struktur ini. Ya, masuk ke struktur ini sehingga nanti akan putus ikatan hidrogen ini, ya, membentuk satu asam amino yang bebas dan peptida yang lebih pendek. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya mekanisme katalisisnya itu tidak lebih dari bagaimana caranya sisi aktif ini memotong ikatan peptida agar mudah terpotong. Jadi dia harus terikat kuat di ujungnya. Kalau sudah terikat kuat, ini akan mudah untuk terjadi pemotongan. Karena apa? Karena elektron yang ada di sini akan tidak stabil karena ada gangguan di sebelahnya. Seng, ikatan hidrogen, dan adanya air di sini. Ya, jadi seperti itu. Ingat, molekul itu bisa terikat, yang mengikat itu elektron. Ya, jadi ini ada elektron, ada elektron. Jadi elektronnya yang diganggu agar bisa diputuskan. Ya, oke, itu mekanismenya. Karena waktunya sudah habis, ini sebagai manfaat masa depan Anda belajar interaksi protein, enzim dengan substrat maupun dengan inhibitor nantinya ya. Ini cuma sekedar ilustrasi, tapi ini yang saya bilang tadi. Ya, ini enzim biasa, ada enzim yang allosterik. Enzim biasa artinya dia hanya punya sisi aktif saja. Jadi kalau misalnya enzim biasa ini sebagai reseptor obat, jadi inhibitornya hanya di sini kita fokusnya, ya, seperti tadi pertanyaannya Julio. Tapi kalau reseptornya berupa enzim allosterik misalnya, dia tidak hanya punya sisi aktif, ada sisi pengatur juga. Ya, ada modulator, istilahnya senyawa modulator di sini. Artinya begini, senyawa modulator itu bersifat dua. Kalau modulator positif artinya kalau ada molekul yang masuk ke sini, enzimnya aktif. Kalau modulator negatif, kalau ada molekul yang tertentu yang berikatan di sini, enzimnya tidak aktif. Sekarang kalau Anda menemukan obat tertentu yang menyebabkan modulator negatif, ya berarti itu menonaktifkan enzim. Ya, itu salah satu cara kerja untuk mendesain obat misalnya. Ya, tidak hanya fokusnya ke sisi aktif. Ya, jadi seperti itu. Nah, sisi aktif sudah kita lalui, kita akan belajar tentang kinetika enzim. Nah, ini secara sekilas saya sampaikan, ini Anda bisa baca sendiri nanti lanjutannya. Enzim plus substrat membentuk kompleks enzim substrat karena kalau kondisinya sesuai akan merubah substrat menjadi produk, enzimnya bisa diperoleh kembali. Ya, jadi ini merupakan tetapan nanti ya keadaan transisi, bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Nah ini, jadi ini merupakan reaksi bolak-balik reversible ya, tergantung kondisinya, bisa balik lagi ke sini atau balik menjadi produk. Nah, oleh Bapak Michael Menton ini dibuat hubungan antara konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi enzimatis. Ya, Anda bisa lihat di situ ya. Masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih, Anda Pak. bisa lihat semakin tinggi konsentrasi substrat, kecepatan reaksinya semakin tinggi. Nah, sampai nanti enzim ini dengan catatan enzimnya jumlahnya tetap ya. Sampai nanti enzimnya jenuh terhadap substrat. Ya, jadi sudah jenuh artinya tidak lagi ada substrat bisa masuk ke enzim kalau enzimnya sudah habis bereaksi dengan substrat. Nah, sehingga kecepatannya jadi tetap maksimum, tidak naik lagi. Nah, kecepatan di mana konsentrasi enzim di mana diperlukan menyebabkan kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum, konsentrasi substrat tersebut itu disebut Km ya. Ini harga Km ini penting nanti untuk menunjukkan kespesifikan enzim terhadap substrat. Karena walaupun enzim itu berinteraksi spesifik dengan substrat, enzim juga bisa berinteraksi dengan substrat lain yang strukturnya mirip. Ya, seperti tadi misalnya mau mencari substrat yang kompetitif gitu ya, yang strukturnya mirip tapi tidak berinteraksi dengan substrat yang sebenarnya. Bisa kita lihat
Nah, kalau ini tidak saya singgung lagi, ini cara lain untuk mencari Vmax itu kalau dibalikkan ya, ini dibalikkan rumusnya ini dibalikkan. Jadi sumbu Y-nya jadinya seper V gitu ya. Sumbu X-nya jadi seper konsentrasi substrat itu nanti berupa garis lurus di mana tempat pemotongannya itu nanti kalau diperpanjang ke sumbu Y itu menjadi kita akan temukan harga Km. Nah, yang kinetika enzim ini banyak manfaatnya, tetapi yang ingin saya jelaskan ke Anda adalah ini ya, bahwa nanti kita mempelajari kinetika enzim dalam rangka kita mengukur aktivitas enzim. Aktivitas enzim itu satuannya unit. Jadi satu unit itu maksudnya berapa mikromol, misalnya mikromol produk terbentuk dalam satuan waktu. Ingat aktivitas itu kan pasti terbentuknya produk atau berkurangnya substrat per satuan waktu. Nah, yang lain yang penting lagi adalah aktivitas spesifik. Aktivitas spesifik tinggal unit ini ya, itu dibagi dengan jumlah proteinnya dalam satuan miligram. Itu aktivitas spesifik. Kemudian yang lebih penting lagi juga adalah tentang Km. Km ini nanti dijelaskan di sini. Nah, ini untuk menunjukkan kespesifikan ya. Jadi Km kalau secara matematik bisa dicari seperti ini ya, sesuai dengan konstanta kecepatan reaksinya. Tetapi lebih mudah kita lihat di gambar grafik ini ya. Halo? Masih terhubung ya? Masih, Pak. Nah, ini mohon maaf saya lewati waktunya mungkin sampai di jam 3.50 hanya. Nanti ini kita lihat di sumbu Y ya, sumbu Y. Tadi kan setengah dari kecepatan maksimum kan Km. Tapi ini untuk enzim dengan substrat yang lebih dari satu. Ada substrat satu, S1, substrat yang kedua, S2, substrat 3, misalnya S3. Misalnya Anda mau riset ya, substrat aslinya misalnya S2. Ya, kemudian Anda mau mencari substrat lain untuk mengalihkan kerja enzim ini, misalnya mau mencari obat yang bisa sebagai substrat juga, ya. Yang kita cari yang mana? Kalau posisi substratnya aslinya adalah S2, kita cari yang lebih spesifik. Yang spesifik artinya dia bisa lebih sedikit membutuhkan substrat sudah menyebabkan kecepatannya tinggi. Nah, yang hijau ini, yang S1 ini. Jadi dia perlu konsentrasi substrat yang sangat sedikit, tapi kecepatan reaksinya sama dengan substrat yang S2 untuk konsentrasi yang lebih tinggi. Ya, apalagi S3 ini perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi dia semakin spesifik, artinya semakin sedikit membutuhkan substrat untuk timbul reaksi. Ya, seperti itu ya, itu. Jadi ini makanya S1, S2 mana yang reaksi paling spesifik. Nah, ini karena waktunya sedikit, biasanya ini saya diskusikan ya. Nah, selebihnya silakan renungkan di rumah. Kenapa konsentrasi yang lebih sedikit bisa lebih spesifik. Nah, berkaitan dengan itu ada namanya bilangan turnover number ya. Jadi ada bilangan jadi ini maksudnya begini. Nah, ini agar lebih jelas saya langsung aja ke sini ya. Jadi bilangan TON ton itu ya, turnover number itu adalah menunjukkan jumlah produk yang dihasilkan oleh satu molekul enzim dalam 1 detik. Coba Anda lihat di sini, berbagai enzim katalase itu dengan substrat peroksida H2O2 itu dia bisa jadi harga kakat ya per second atau harga turnover number-nya itu 40 juta. Itu artinya apa? Dia bisa menghasilkan produk 40 juta per detik untuk satu molekul enzim saja. Nah, itu bukan main berarti. Banyak. Jadi dia paling bisa bekerja sangat banyak dalam waktu yang sama ya. Misalnya dibandingkan dengan ini hanya 400.000 dan seterusnya ya. Itu makna turnover number-nya ya. Yang nanti
kalau datanya namanya KAKAT ya. Jadi kemampuan dia mengkatalisis oleh satu molekul enzim. Nah, ini sebagai satu contoh, misalnya enzim invertase, dia bisa merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi ini dia apa? Reaksi hidrolisis. Ya. Nah, ini di slide ini dikasih contoh untuk percobaan. Ya. Jadi ini dia. Jadi ini ini dipotong menjadi ini. Jadi ini yang sukrosanya ya. Jadi memotong ikatan glikosida dia di sini menghidrolisis. Nah, jadi ini eksperimennya. Eksperimennya nanti kalau kalian nanti melakukan eksperimen ketetika, nanti gunakan jumlah enzim yang tertentu tetap. Kemudian lakukan variasi jumlah substrat. Jadi substratnya bertambah banyak. Kemudian dipantau produknya. Produknya berapa nanti persatuan waktu dihitung. Itulah kecepatan. Misalnya misalnya dikasih konsentrasi 1 molar gitu misalnya. Produknya yang terbentuk misalnya adalah 1 molar juga dalam 1 menit. Kalau 2 menit berapa molar? Ya, terus nanti sampai tidak lagi ada kecepatan yang bertambah. Itu artinya sudah mencapai kecepatan maksimum. Jadi untuk yang saya ingin tunjukkan ke sana kan ini dalam rangka mencari KM. Kenapa KM itu penting? Karena dalam rangka mencari kespesifikan terhadap substrat. Kalau substrat yang Anda teliti ini sebenarnya adalah spesifik, jadi dia membutuhkan konsentrasi yang rendah untuk mencapai setengah dari harga kecepatan maksimum. Itu ya. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa direnungkan kembali di rumah dan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di minggu depan atau bisa nitip pertanyaan ke Korma atau bisa di email ya. Itu emailnya sudah saya pampangkan di depan di slide pertama. Yang sudah juga Anda pakai untuk mengumpulkan tugas ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan sudahi dulu kecuali ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tolong ada respon. Pak, mohon izin bertanya. Oke, ini dari Gungari NIM 47 ya. Iya Pak, betul. Tadi kan pada slide itu ada penugasan untuk mencari contoh contoh penerapan penting enzim itu apakah dibuat dan dikumpulkan ke email lagi, Pak? Ini? Di slide yang di depan tadi, Pak. Oh, kalau ini kaitannya dengan contoh kaitannya dengan presentasi kelompok ya. Nanti mungkin waktu minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan diskusi dan kita juga akan tampilkan topik-topik tugas dan Anda juga silakan mengusulkan. Nah, itu yang ini. Nah, kalau enzim silakan. Terus yang di depan itu maksudnya yang mana? Halaman berapa kalau Anda ingat? Ini slide ke-6, Pak. Oh, ke-6. Oke. 6. Oh, ini. Iya, Pak. Nah, ini kaitannya dengan yang nomor terakhir tadi itu. Ya. Penerapan bisa saja permasalahan gitu ya. Ini dalam rangka yang terakhir tadi juga. Ini kan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, itu ya. Jadi silakan itu saja. Ada pertanyaan yang lain lagi? Tolong diberikan respon biar bisa saya segera putuskan. Ada? Dari saya sudah, Belum Pak. ada, Oke. Bapak. Kalau tidak, saya stop rekamannya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore ya. Oh iya. Halo? Tolong ingatkan saya nanti ya kormanya. Saya lupa, apakah di kelas kita itu sudah pernah foto semua nggak kayak seminar itu sebagai bukti ya, bisa takutnya diminta nanti. Pernah ya Sinta? Belum, Pak. Oh, kalau belum nanti ingatkan minggu depan ya. Pak.
Ya minggu depan mungkin di awal kita sesi foto dulu kayak itu ya, kayak bukti kegiatan ini. Kalau bukti ini kan sudah ada, nanti silakan nanti hidupkan kameranya, kemudian nanti saya minta Korma atau dan yang lain-lain itu ikut ini ya, ikut apa ya, di screenshot atau gimana itu biar semuanya ada dokumentasinya gitu maksud saya ya. Nanti kirim ke WA saya ya Sinta. Itu minggu depan ya, bukan sekarang ya. Oke, terima Baik, kasih. Pak. Selamat sore. Saya akhiri ya. Iya. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, saya akan akhiri ya.